semua, kembali lagi dengan Vivi Dari. Seperti biasa ya, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Gratitude. Peace. Worry. Oke. Aku melihat di sini diharapkan untuk kita bisa lebih banyak bersyukur, agar hati dan perasaan kamu, pikiran kamu bisa merasakan sebuah kedamaian. Ya. Manfaat rasa syukur ya. Manfaat kita bersyukur itu banyak sekali di sini. Hidup itu memang sulit ya. Namanya juga kehidupan. Pasti akan ada banyak tantangan. Ya. Kamu yang sudah dewasa pasti setuju dengan pernyataan ini, bahwa kalau hidup ya ada tantangan. Kalau nggak mau ada tantangan, ya udah kita end gitu. Ya, nggak ada orang yang hidup tanpa tantangan itu. Saat kita masih kecil, kita sering berpikir betapa enaknya jadi orang dewasa ya. Namun saat sudah dewasa, kita sadar bahwa hidup sebagai anak-anak justru jauh lebih mudah. Mungkin saat kita kecil, masalah terberat yang kita hadapi paling tugas rumah, ya, atau tugas sekolah, PR sekolah gitu ya. Saat sudah dewasa, masalah yang muncul semakin berat, bahkan terlalu berat, hingga kadang membuat kesehatan mental kita dan fisik kita sering terganggu ya. Kayak banyak pikiran, jadi stres, mudah pusing, darah tinggi lah, apalah gitu ya. Jadi kayak ya gelisah terus gitu. Ya. Namun yang namanya hidup, seberat apapun kita harus tetap menjalaninya. Kebanyakan karena kita memang tidak memiliki pilihan selain menjalaninya. Untuk membuatnya lebih mudah ya, kita harus rajin-rajin bersyukur. Kedengarannya memang mungkin gimana mau bersyukur gitu ya. Hidup lagi kayak gini mau bersyukur gitu. Ya. Tapi pada kenyataannya ketika kamu bersyukur memang dapat membuat hidup kamu jauh lebih mudah dan bahagia. Ya. Kalau kita ya nggak pernah bersyukur, mungkin kita akan selalu ngeluh ya, ngeluh
kenapa semua ini terjadi kepadaku, kenapa harus aku, kenapa hidupku begini. Tapi kalau kamu bersyukur, kamu akan jarang mengeluh gitu. Mengeluh saat hidup kita sedang di masa sulit adalah hal yang wajar sih ya, yang dilakukan bagaimanapun kita adalah manusia biasa. Lagi pula tidak ada juga undang-undang yang melanggar bahwa manusia nggak boleh mengeluh gitu. Namun bukan berarti kamu harus mengeluh setiap 5 menit sekali. Mengeluh boleh ya sekali-kali, tapi terlalu sering mengeluh juga berefek buruk pada hidup kita. Ya, mengeluh sesekali memang akan membuat beban kita lebih ringan, namun jika terlalu sering mengeluh juga akan membuat masalah yang sebenarnya ringan jadi terasa kayak sulit gitu ya untuk dijalani. Tapi orang yang selalu bersyukur biasanya jarang mengeluh karena dia bisa menerima kenyataan yang ada dalam hidupnya. Ya. Terus di sini kalau orang yang nggak bisa bersyukur mungkin setiap melihat masalah itu selalu berpikir negatif. Oh, dia melakukan ini karena orang ini begini, ya. Aku merasakan begini karena jangan-jangan begini gitu. Ada pikiran-pikiran negatif. Tapi ketika kamu membuat semuanya dengan rasa bersyukur, ya, kamu akan selalu melihat sisi terbaik dari sebuah masalah. Jadi, oh mungkin ini semua terjadi sama aku karena aku harus begini nih. Ternyata yang terbaik untuk aku begini nih gitu. Seandainya aku tetap bertahan dalam sebuah situasi atau tetap bertahan dengan seseorang, ya, waduh pasti begitu tuh. Jadi kayak selalu melihat setiap hal yang terjadi dari sisi baiknya. Ya. Jadi manfaat bersyukur yang dimana bersyukur itu kelihatan mudah, namun siapa sangka sesuatu yang begitu mudah dilakukan ternyata memiliki banyak sekali manfaat. Tidak banyak orang yang menyadari betapa banyaknya manfaat bersyukur yang akan didapatkan ketika kita rajin bersyukur kepada Tuhan ya. Yang pertama, hidup kamu akan jauh lebih berkah. Terbebas dari penyakit hati, membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Terhindar juga dari penyakit fisik, karena jika dipikir-pikir hampir semua penyakit yang datang ke tubuh kita ini bersumber dari dua hal. Yang satu, pola hidup yang tidak sehat, dan yang kedua, dari pikiran kita sendiri. Pikiran yang buruk akan memberikan efek yang buruk pada hidup kita. Dimulai dari kepala pusing, ya, nafsu makan, pikiran yang ruwet, pada akhirnya akan membuat pertahanan tubuh kita roboh sehingga lebih mudah diserang oleh berbagai penyakit. Namun, dengan rajin bersyukur, hati dan pikiran kita akan jadi lebih tenang dan nyaman sehingga resiko terkena penyakit fisik juga akan lebih kecil, ya. Dan bersyukur juga akan bisa membuat Tuhan menambahkan kenikmatan di hidup kita. Ya. Jadi kamu akan merasakan kedamaian dan terhindar dari ketakutan-ketakutan. Ya, dengan bersyukur kita nggak akan memikirkan atau mengkhawatirkan tentang apa yang terjadi di luar kemampuan kita. Oke? Energi dan pesan untuk hari ini. Strength, ya, apapun yang terjadi, percayalah kamu adalah seseorang yang kuat. Ya. Lagi-lagi peace ya, 2 kali kamu dapat peace ya. Bersyukurlah dengan apa yang saat ini kamu jalani. Meskipun mungkin kamu baru saja putus, bersyukurlah dengan melihat sisi
positif dari putusnya hubungan. Mungkin dengan putusnya hubungan kamu terhindar dari orang yang kurang baik dan akan ditatangkan oleh orang yang terbaik. Semakin cepat kita menjauh dari orang-orang yang kurang baik, semakin cepat kita pula didatangkan oleh orang-orang yang terbaik. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kamu, sesulit apapun masalah yang kamu hadapi, tetaplah yakin, tetaplah kuat menjalaninya dengan rasa bersyukur. Maka rasa damai akan kamu rasakan dalam pikiran dan hati kamu. Ya, kamu akan lebih mudah untuk menjalani hari-hari kamu. Dan jangan lupa untuk di sini surrender, berserah, ya. Dengan menghilangkan khawatir-khawatir berlebihan, dan selalu mengganti pikiran-pikiran negatif ke pikiran positif dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itu akan bisa benar-benar membuat kamu damai. Karena kamu kayak semua yang ada dalam hidup kita itu sudah ada garisnya gitu loh. Sudah ada jalannya. Mengapa harus mengkhawatirkan sesuatu yang berlebihan? Meskipun mungkin kamu menghadapi situasi yang sulit sekalipun, percayalah, serahkan semua kepada Tuhan, karena Tuhan yang mengatur garis takdir hidup kita. Jangan pernah mengeluh kenapa harus kita yang menghadapi situasi ini. Dihancurkan habis-habisan sama orang lain, dikhianati, dibohongi, dimanfaatkan, atau dalam keadaan keuangan yang sangat sulit. Mungkin Tuhan lagi menguji keimanan kamu, lagi menguji kesabaran kamu. Apakah dalam situasi itu kamu masih bisa bersyukur, atau kamu terjerat dalam kekhawatiran kamu tentang apa yang akan terjadi ke depannya ketika kamu merasa kamu sulit untuk menghadapi situasi itu. Ya, kenapa semuanya sulit? Karena kamu gak mensyukuri dan menerima kenyataan yang ada. Ya, coba saat ini kamu serahkan semuanya kepada Tuhan. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Akan ada sebuah kemenangan untuk kamu. Akan ada sebuah kesuksesan untuk kamu. Ada penghargaan yang akan kamu raih dalam hidup kamu. Ini nggak harus berupa materi, ya. Mungkin bisa berupa kasih sayang yang diberikan oleh seseorang, keberhasilan atas situasi di mana kamu bisa melewati masa sulit dalam hidup kamu. Ya, atau memang ada beberapa yang akan mendapatkan sebuah penghargaan dari kantor, ya, atau ucapan terima kasih dari seseorang, itu juga penghargaan, ya. Oke, di sini, ya, ada seseorang yang sebenarnya sangat mencintai kamu, ya, di sini. Ya. Cinta nggak harus berasal dari pasangan. Cinta yang benar-benar tulus yang terlihat di sini dari orang tua kalian, ya. Atau di sini ada orang tua kalian yang mungkin lagi merindukan kalian, ya, kayak mengingat-ingat momen-momen dimana mereka merawat kalian, ya, ketika masih kecil gitu, ya. Mungkin ada rasa kangen di sini, ya. Atau di sini kalian, ya, yang lagi mengingat kerja keras yang dilakukan oleh orang tua kalian untuk membesarkan kalian, coba untuk memberikan penghargaan. Ya, penghargaan itu kasih sayang lebih, membuat mereka tertawa, membuat mereka bahagia. Ya. Oke. Aku rasa mungkin saat ini beberapa dari kalian yang saat ini sedang lagi ada masalah, mungkin kamu butuh saran dari orang lain, ya. Saran dari orang yang kamu percayai. Mungkin jika saat ini kamu mengalami sebuah masalah dalam pekerjaan kamu, mungkin kamu membutuhkan seseorang yang ahli dalam hal tersebut, ya. Jadi kayak kamu butuh sebuah penasehat, ya. Cari, nggak apa-apa, nggak usah malu untuk bertanya.
tentang kesulitan kamu kepada orang lain ya, orang yang kamu percaya yang ahli dalam bidang masalah dalam pekerjaan kamu ya. Mungkin kamu benar-benar kayak ya butuh saran, butuh nasihat dalam masalah pekerjaan kamu, atau di sini masalah dalam rumah tangga ya. Mungkin kamu butuh seseorang ya yang kamu percaya untuk mengungkapkan, meluapkan unek-unek kamu ya, kebingungan kamu tentang apa yang harus kamu lakukan dalam rumah tangga kamu gitu ya. Karena mungkin kamu kayak bener-bener bingung, nggak tahu bagaimana jalannya ya. Mungkin kamu bisa bercerita dengan ya orang tua kamu lah, atau siapa kamu, keluarga kamu, atau teman yang benar-benar bisa dipercaya ya. Jangan salah juga untuk bercerita kepada orang yang ya yang ternyata orangnya ember gitu ya, yang bisa menceritakan apa yang sedang kamu hadapi kepada orang lain malah jadi berantakan gitu, yang benar-benar kamu percaya ya. Atau di sini kamu yang lagi galau, yang lagi pengen melupakan seseorang ya. Mungkin kamu butuh coach ya, butuh seseorang healer atau apalah ya, reader yang bisa benar-benar menentukan apa yang harus kamu lakukan, langkah seperti apa gitu ya, untuk benar-benar memberitahu. Kalau kamu memang nggak ada teman sama sekali ya untuk bercerita gitu, untuk memberikan nasihat, atau kamu nggak bisa percayalah sama mereka gitu ya, kamu bisa mencari seorang coach untuk ya memberikan pencerahan atau ke kiai atau ke pendeta atau ke siapalah ya, untuk memberikan nasihat kalau kamu merasa udah benar-benar buntu ya dalam sebuah situasi atau masalah dalam hidup kamu ya. Tapi aku harap apapun masalahnya, jangan lupa untuk selalu mensyukuri dan menerima kenyataan yang ada. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, ada beberapa dari kalian yang kayak, mengapa semua ini terjadi sama aku? Ya, kayak ada mengeluh ya. Stop ya. Kamu harus banyak belajar untuk bersyukur. Ya, bersyukur itu ya jangan selalu mengeluh, tapi menerima kenyataan. Oh ya udah, mungkin ini terjadi sama aku karena begini loh gitu. Selalu berpikir positif dari sebuah kejadian gitu. Jangan berpikir mengapa harus aku, ya karena Tuhan ya menganggap kamu adalah seseorang yang kuat gitu loh. Tuhan merindukan kamu untuk berserah kepada Dia ya, berdoa gitu loh. Itu menandakan bahwa kamu nggak sombong, karena apa ya, masih ada seseorang yang lebih tinggi, lebih kuasa dari situasi yang kita jalani. Kalau kamu merasa aku pasti bisa gitu, iya, tapi juga harus berserah kepada Tuhan gitu loh ya. Kadang Tuhan merindukan kita untuk berdoa, untuk berserah kepada Tuhan ya. Ya, kadang Tuhan merindukan kita meminta bantuan kepadanya. Oke. Ya. Dan mungkin jika kamu bertanya mengapa aku harus putus, mengapa seseorang itu harus ninggalin aku, kenapa dia sejahat itu meninggalkan diri kamu ya, memang sudah waktunya kamu pergi. Ya, karena memang mungkin Tuhan udah menakdirkan seseorang yang lebih baik ya untuk datang dalam hidup kamu. Mungkin Tuhan udah kasihan sama kamu karena kamu mencintai sendirian bersama orang yang tidak tepat. Sudah waktunya kamu merasakan kebahagiaan. Memang mungkin prosesnya sulit, tapi kamu harus melihat sisi positifnya, bahwa akan ada seseorang yang terbaik. Mungkin jika kamu kehilangan pekerjaan, ya, kamu harus mikir positifnya juga. Mungkin ya akan ada jalan yang lebih baik dalam karir kamu atau keuangan kamu di depan sana. Jadi selalu bikin hal positif. Kak, aku udah kehilangan pekerjaan, terus aku udah mencoba untuk kesini ke situ ya untuk mencari pekerjaan, tapi nggak ada yang menerima aku.
Iya, mungkin kamu coba deh untuk memikirkan usaha kecil-kecilan. Mungkin kesuksesan kamu berada di situ. Jadi selalu berpikir positif dari setiap masalah. Ya. Ya, percayalah ada berkah dari semua yang terjadi dalam hidup kamu. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, ada beberapa yang masih bingung, nggak tahu apa yang harus dilakukan, ya, apa yang harus diperbuat untuk saat ini. Ya, kamu harus memperbaiki dari diri kamu sendiri, dari pikiran kamu yang harus mensyukuri apa yang terjadi. Memang mungkin aku melihat di sini kamu kayak lagi bersedih, ya, meratapi tentang apa yang terjadi dalam hidup kamu saat ini. Tapi percayalah, semua yang terjadi akan ada hal yang terbaik, akan ada berkah dari semua ini, ya. 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 Di sini aku melihat banyak juga orang-orang yang lagi iri ya sama kamu. Ya. Ya, mungkin ada orang yang iri yang membuat kamu akhirnya jadi seperti ini, tapi nggak perlu kamu kayak menyalahkan orang itu, nggak perlu kamu dendam sama orang itu. Ya udah, maafkan, syukuri. Mungkin dari apa yang dia lakukan, disitulah jalan, ya, keluar dari situasi yang kamu hadapi. Tetap semangat, tetap berusaha, tetap berjuang, ya, dan tetap bergerak. Di sini jangan hanya diam meratapi, tapi kamu harus melakukan sebuah pergerakan. Energi dan pesan untuk hari ini. Hati-hati, jangan sampai melupakan sesuatu, karena di sini energinya kamu melupakan sesuatu. Mungkin ada janjian atau membayar sesuatu, membeli sesuatu. Terus di sini waktunya kamu ngerjain sesuatu apa, waktunya kamu pergi sesuatu kemana gitu ya. Kamu harus ingat ya tentang janji kamu, tentang planning kamu atau apa. Di sini jangan lupa ya. Atau kamu mau pergi tapi melupakan untuk membawa barang sesuatu, jangan lupa ya. Atau di sini kamu lagi di mana gitu ya. Nanti hati-hati naruh tas, naruh handphone, jangan sampai kamu lupa ya. Ada rezeki tak terduga yang akan datang untuk kamu. Selalu bersyukur dengan apa yang kamu dapatkan. Ya, stop untuk membuang waktu percuma. Ya, mungkin ada sesuatu yang kamu lakukan, ya, menghadapi seseorang yang hanya membuang waktu kamu percuma. Selalu katakan afirmasi-afirmasi positif di malam hari ini. Ada kemungkinan apa yang kamu katakan, Dewi Bulan akan membantu kamu untuk mewujudkannya. Oke, tajam bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye-bye.